Shalom, selamat datang kembali di podcast Bukti Buka Hati. Bersama saya Pendeta Lim Supianto yang akan membawa kita dalam berbagai obrolan menarik mengenai isu-isu kehidupan dan pekerjaan daripada anak-anak Tuhan dari perspektif kekristenan. Di episode kali ini kita akan berdialog dengan seorang anak Tuhan yang berkarya di bidang desain interior. Nah, beliau ini bukan hanya dikenal bekerja secara profesional dengan baik, tapi juga beliau ini dikenal dengan seorang anak Tuhan yang berdedikasi, juga tekun di dalam pelayanan pekerjaan di rumah Tuhan. Kita akan menyapa beliau. Halo Haryono, apa kabar? Halo Halim, baik, puji Tuhan. Terima kasih ya sudah berkenan hadir ya. Sama-sama Halim. Har, boleh nggak bercerita sedikit mengenai profesi yang kamu tekuni ya? Ya, sebenarnya saya ini adalah bekerja di bidang interior design dan furniture maker. Jadi main bisnisnya adalah furniture maker, tapi interior design itu kan nggak lepas ya dari sebelum untuk bikin sesuatu kan kita mesti harus bikin desainnya dulu. Ya. Bisa tertarik dengan bidang desain gitu ya? Itu memang apa ini? Karena kecelakaan diajak teman waktu kuliah atau memang waktu setelah lulus SMA memang berpikir untuk berkarir di bidang itu gitu? Kalau kenapa masuk bekerja di bidang interior, karena sekolahnya dulu memang interior design. Tertariknya awalnya saya hanya tertarik di bidang gambar gitu ya. Tapi ketika kuliah ya cari-cari ternyata kok ini suka ya antara arsitektur atau interior design, ya akhirnya ambil interior design. Gambar itu kan luas tuh, katakanlah misalnya lukis gitu, nggak kepikiran arts gitu kayak gitu? Enggak, saya lebih suka ke gambar yang presisi ya, terukur, bukan gambar yang freehand terus kemudian tema-tema alam gitu, bukan. Saya lebih suka gambar yang presisi gitu. Oke. Selama ini sudah berapa lama menekuni desain interior ini? Bekerja di bidang interior ini tahun ke-20 Pak Lim. Wah, berarti tahun ke-20. Sudah cukup lama gitu ya? Lumayan. Lumayan ya. Berarti pengalamannya sudah cukup banyak lah ya, dan jangkauannya sudah cukup luas gitu ya? Ya kalau pengalaman ya kita selalu belajar dari proyek ke proyek ya pasti ya. Begitu. Nah selama ini jangkauannya apa di sekitar kota Surabaya atau memang sampai keluar gitu? Ya kita di luar kota, luar pulau juga pernah. Di Surabaya pasti, luar Surabaya ada Jakarta, ada di luar pulau ada Bali, ada Lombok kita juga kerjakan, Kalimantan kita juga kerjakan. Orang tahu tuh dari mana gitu? Apakah memang dipublish, apa dipublikasikan, atau memang dari mulut ke mulut aja gitu? Nah ini juga anehnya juga, jadi kebanyakan mulut ke mulut, tapi beberapa dari mereka yang kadang saya juga nggak tahu mereka dari mana dan cari kita. Ya mungkin dapat referensi, tapi direferensikan oleh siapa? Dari teman-teman yang lain mungkin ya, yang sudah pernah menerima jasa daripada Haryono gitu ya. Ya ada yang sebagian seperti itu, tapi ada juga beberapa yang direferensikan oleh si A. Si A ini siapa? Saya juga nggak tahu. Wah ini menarik ini. tapi banyak yang referensi mulut ke mulut dari teman, dari customer yang sebelumnya mereferensikan ya, itu kira-kira mungkin 70%, 80% itu referensi dari customer yang sebelumnya. Berarti jiwa senimu itu juga sangat mendalam gitu ya? Passion. Ya. Ya passion Pak Lim. Ya gitu ya. Nah kan kerja bidang begini ini kan saya nggak tahu gitu ya selama 20 tahun gitu ya. Ini kan apalagi dalam 3 tahun terakhir lah, itu kan masuk dalam masa pandemik gitu ya. Untuk survive gitu ya, itu gampang nggak? Masa pandemi itu kemarin ya cukup berat sekali ya, karena pertama begitu ada kabar pandemi itu
kita nggak tahu ya ini berakhir kapan ya. Yeah. Kalau kita libur kan tahu, oh libur nanti berakhirnya tanggal berapa selesai gitu. Ketika pandemi, waduh ini kapan berakhirnya nggak tahu. Sementara buru-buru orang rumahnya mau dikerjakan, ditamui saja takut, atau kita sendiri keluar rumah aja juga takut gitu. Dan problem saat itu selain proyek pun orang takut, juga yang jual, yang supply kita itu juga pada tutup semua. Jadi bagaimana? Jadi kita hanya bertahan dengan barang-barang yang ada, atau dengan supplier-supplier yang memang mau buka atau mau layanin kita secara khusus. Nah, dalam masa itu pekerjaan atau job yang didapat ada? Puji Tuhan. Jadi tetap ada. Oh, iya. Walaupun tidak sebanyak sebelum pandemi ya, tapi ya tentunya saya kira semua pekerjaan pada saat itu mengalami penurunan. Tapi pada saat itu ada. Jadi kita di daratan ya, itu ditutup semua, nggak boleh kerja. Nah puji Tuhan waktu itu tuh saya justru dapat peluangnya tuh ngerjakan proyek itu di laut. Jadi kapal. Oh, desain kapal. Interiornya kapal. Interior kapal. Jadi pada waktu itu di daratan ini kan tidak boleh PSBB, PPKM, apa itu ya, lockdown itu ya. Nah itu kan nggak boleh ada proyek sama sekali. Nah kita juga waduh celaka ini karyawan segini banyak waktu itu kan langsung stuck, berhenti kan. Nah itu nggak boleh ada pekerjaan. Nah ini mau dikemanakan, sementara kami putuskan waktu itu untuk tidak mengurangi karyawan ya, karena kasihan ya mereka yang setiap hari atau setiap minggunya sudah mengandalkan kita, lalu hari itu kalau kita PHK, besok mereka makan apa, minggu depan mereka makan interior apa. Kapal itu yang dikerjakan apa sih? Banyak, ada panel-panel. Oh bukan kamar bukan, ini kapal penumpang. Ya maksudnya, oh bukan kapal pesiar bukan itu kapal. bukan. Oh bukan ya. Ya tapi memang kapal penumpang antar pulau gitu ya, seperti Surabaya, Jawa ke Bali, atau Bali ke Lombok. Nah itu kan panel-panel dindingnya, kursinya. Ya. Kok ya seumur-umur juga kita nggak pernah ngerjakan itu, tapi begitu waktu itu di daratan ini tidak boleh bekerja, kami pas waktu itu dapat job di situ. Ya. Loh kok bisa? Maksudnya ada yang kenalkan apa? Referensi? Ada yang kenalkan. Gitu ya. Nah, ini mau enggak ada peluang begini gitu? Ya pas hanya di masa itu saja. Oh ya bisa. Lalu tidak lama dari itu juga semua rumah, semua apa kan juga orang pada nggak mau proyek. Nggak mau gitu ya, didatangi lah istilah rumahnya. Ya itu. Tapi sebelum masuk pandemik selama ini ya kerja di bidang begini ini menjanjikan gitu ya? Ya. Cukup menjanjikan karena pembangunan tidak pernah selesai ya, selalu ada terus, sehingga ya selalu ada lahan baru terus. Ini kan namanya interior itu kan berkembang menurut zaman kalau sebagai istilah saya. Nah kita yang sudah main 20 tahun gitu ya, kan ada pemain baru, mungkin lebih fresh. Ini gimana itu cara berkompetisi lah istilahnya dengan mereka begitu? Ya, pemain baru selalu ada, termasuk kita juga pemain baru dibanding yang lebih lama dulu. Dibanding yang sudah 30 tahun selalu ada. Tapi satu ya, kalau saya mikir rezeki itu udah Tuhan yang bagi ya. Selalu ada yang baru ya kan, selalu ada yang tumbuh lagi, tapi kita yang lama juga masih selalu ada pasarnya. Justru kita sudah punya pelanggan yang tetap, kita sudah punya jam terbang lebih. Ya. Nah saya sih nggak terlalu mendalami, saya bayangkan begini loh, kan kayak model fashion gitu ya. Satu masa kan modelnya begini, tapi satu masa tiba-tiba orang nggak mau model yang begini, model yang lain gitu. Kalau model interior itu gini nggak? Sama. Jadi desain itu terus berkembang terus ya, dan terus nggak berhenti ya. Artinya ya kita pasti harus ngikutin Pak Lim, kalau ngikuti ya, harus ngikutin. Bukan karena kita pemain lama ya model saya modelnya ya sudah begini. Itu gitu nggak bisa, karena permintaan customernya juga ngikutin. Ya saya mau yang model paling baru seperti ini, walaupun
ketika kita kasih yang paling baru ini ya, ada juga customer yang masih kepingin dengan model yang lama, itu ada juga. Ada juga ya. Ya, tapi ya kita mau nggak mau ngikutin. Nah, selama terjun gitu ya di bidang apa ya, interior design gitu ya, kesukaan atau apa ini, kesenangan atau apa ya, kesukacitaan yang didapat itu apa gitu biasanya? Kesukacitaan yang didapat, nah biasanya kalau satu customer itu puas gitu ya. Ya, bukan karena proyeknya selesai kebayar apa enggak ya, tapi lebih ke customernya ini satu puas ya. Dibayar juga harus. Kalau nggak bayar ya itu secara Pak, bisnisnya ya begitu ya. Tapi kepuasannya itu masalahnya adalah kalau customer itu puas, selesai puas. Gitu ya. Lalu apa yang kita kerjakan itu punya manfaat yang baik buat mereka dan mereka mengakuinya. Oh iya ya, dengan katakan misalnya buat kantor, dengan ada kantor yang baru ini akhirnya misalnya kinerjanya jadi lebih baik, lebih kondusif. Nah begitu kita itu yang kerja itu kayaknya lego gitu ya. Lah kalau sebaliknya tantangan itu yang biasanya dihadapi gitu ya, yang paling berat itu apa kerja di bidang begini? Pertama dalam hal menjajaki kemauannya customer. Desain itu kan banyak luas sekali. Mungkin juga selera ya mungkin ya. Ya, sangat dipengaruhi selera. Terus orang bilang nggak cocok ini nggak cocok yang mana ya? Nggak cocok warnanya, bentuknya, ya size-nya, apanya lah. Kita nggak menjajaki ini tuh butuh waktu. Itu yang pertama. Yang kedua kadang ya kendala di proyek selalu ada ya. Entah tiba-tiba barang material yang kita pesan itu yang harusnya sudah waktunya pasang tapi kosong atau apa ya, kendala-kendala gitu yang memang. Pernah nggak misalnya orang minta satu produk lah, ini sebenarnya produk ini sudah nggak diproduksi lagi tapi orang minta dan kamu setuju waktu dikerjakan, loh ini kok nggak diproduksi lagi? Ada Pak Lim. Lalu bagaimana untuk menolong klienmu itu, konsumenmu itu? Sepanjang kita bisa mengusahakan barang itu kita akan coba usahakan ya kemanapun. Tapi kalau misalnya just in case ya sudah tidak ada jalan lagi, emang nggak ada, ya kita berarti pasti harus kasih alternatif ya supaya orang nggak kecewa ya. Ada alternatif lain yang kira-kira mungkin mendekati atau identik dengan itu apa supaya mereka nggak kecewa kan. Mereka pada saat minta sama kita tuh kan tentunya ada impian ya, ada angan-angan yang dia mau capai. Tapi bagaimana supaya kalau yang nggak kesampaian nih tadi ya, cari alternatifnya, cari yang paling mendekati. Nah, sebelum kamu terjun secara profesional, artinya mandiri gitu ya, kamu pernah kerja sama orang gitu? Enggak pernah. Nggak pernah. Begitu lulus langsung mandiri sendiri? Lebih tepatnya saya itu sebelum lulus itu coba bekerja sendiri. Jadi begitu saya lulus, pekerjaan ini sudah jalan. Wah, berarti Anda termasuk hebat ya, ulet ya? Kepepet Pak Lim itu. Kadang-kadang kan kalau saya lihat sebagian lah ya saya nggak ngomong semuanya, sebagian mereka kira-kira istilahnya itu magang atau belajar dulu sama orang yang lain lah gitu ya, yang sudah memang jalan dari situ tahu liku-likunya. Nah, hari belum lulus sudah kerja, itu liku-likunya kan kadang-kadang kita masih belum tahu istilahnya. Magang waktu kuliah itu pasti ada. Jadi kita semua yang ambil jurusan interior design atau mungkin arsitektur atau apa, kuliah itu pasti ada magangnya. Ya itu ada. Tapi pada saat pertama kali begitu lulus itu memang langsung kerja sendiri. Nah, kalau lika-likunya ya perlu diakui ya, berapa tahun pertama itu ya kejedot-kejedotnya banyak sih Pak. Artinya trial and errornya ini banyak di awal-awal karir itu ada. Tapi itu tetap menguntungkan gitu, benefitnya tetap ada. Benefit secara finansial belum tentu pada saat itu. Jadi, tapi kan rugi itu pernah ya. Tapi untungnya adalah pengalaman. Oh begini ternyata. Oh nggak bisa. Loh. Kita ini kan survive salah satunya kan harus dapat untung dan benefitnya itu. Kalau orang kerja mulai awal-awal kecantol apa ya, kejedok istilahnya, rugi gitu ya. Kan kita kan kadang-kadang semangatnya itu kan berkurang, nggak begitu? Ya begitu ada kejadian seperti itu ya. Walaupun sampai sekarang pun juga proyek itu nggak pernah ada yang sama ya. Jadi selalu ada hal-hal yang baru. Sampai sekarang pun juga masih kadang ada hal yang
waduh ini ternyata begini, ternyata begitu. Tapi motivasinya kan bukan di begitu gagal atau ketemu masalah kita, waduh ya down gitu ya. Tapi kan lebih ke begitu dari satu masalah kita harus belajar. Oh gini, berarti ini tidak boleh begini, harus yang lain. Berarti Anda termasuk pribadi yang tough gitu ya, menghadapi apa ya, liku-liku yang begini ya? Iya di proyek Pak, mau bagaimana lagi? Nah biasanya kan orang kerja begini gitu ya, saya nggak tahu gitu ya. Dalam arti kata klien atau konsumen kita itu bayar, itu kan per termin toh ya, atau per progress gitu ya. Paymentnya pasti by termin. Ya per progress lah ya. Nah terakhir selesai, kan kadang-kadang saya dengar ada yang kesulitan lagi gitu. Pernah ngalami yang gitu itu enggak? Saya sangat jarang sekali. Itu ya kabar baik lah ya. Puji Tuhan ya. Ya sangat jarang sekali ya. Karena bagi saya sepanjang alur proyek itu kita punya komunikasi yang baik dengan klien atau dengan customer, saya rasa tidak ada peluang bagi customer untuk tiba-tiba marah, cari masalah dengan kita, nggak bayar, cari-cari salahnya. Toh pertama kita layanin dengan baik, yang kedua sepanjang proyek ini berjalan kita berusaha untuk komunikasi yang baik. Artinya komunikasi yang baik bukan demi uang kita keluar, bukan, tapi ya kalau komunikasinya terjalin baik, kemudian apa yang menjadi permintaannya dia, apa yang menjadi clue-clue dari desainnya dia, itu kita bisa selesaikan. Dan intinya dari komunikasi yang baik paling enggak itu klien merasa terlayani ya, terpuaskan lah istilahnya ya. Kebutuhannya terjawab. Ya, ya ini mungkin sangat basic ya untuk orang yang mulai pekerjaan kayak bidang interior design gitu ya. Ya. Jadi yang pertama antara kita dengan customer atau klien ini jangan ada gap seperti lawan bicara begitu, enggak ya. Kami selalu memposisikan ya. Kita ini adalah teman atau sahabat dari customer. Jadi kita ada kendala apapun kita sampaikan. Lalu customer yang ada kendala apa kita minta untuk mereka juga open sama kita ya komunikasinya. Jadi dengan begitu belum apa-apa nggak seperti seolah-olah mungkin kebanyakan ya itu interior design atau kontraktor ya terhadap customer tuh seolah-olah di mata customer ada, wah ini mau ngabisin duit saya ini gitu ya. Sementara iya kalau lagi mau perancangan ya, jadi kadang-kadang seolah-olah tuh kalau ditanya katakanlah entah budgeting berapa atau mau bikin apa, itu enggak yang pokoknya apa yang hemat, yang ini yang itu. Nah kadang-kadang enggak, bukan kita mau habisin, tapi kita kadang-kadang mau tahu ini kita mau sajiin seperti apa sih gitu loh. Kita mau sajikan seperti apa sih, kadang-kadang seperti itulah. Kalau kita sudah bangun komunikasi yang baik ya, artinya mereka sudah tahu, mereka sudah percaya sama kita sudah jadi teman ya. Nah ini sampai ending itu harusnya nggak ada masalah. Biasa kan begini, kesulitan itu karena kan patokan nilainya itu kan tidak terukur. Ya. Kalau pakai istilah saya. Ya, betul. Katakanlah misalnya kalau saya beli sesuatu produk gitu ya, nilainya 10, puter-puter ya 10 atau paling enggak 9 atau 11 bolak-balik ya kurang-kurang lebih gini. Tapi kan namanya interior ini kan kadang-kadang juga karena ada selera, ada seninya, sehingga nilainya kan kadang-kadang abstrak. Agak susah ditentukan lah gitu ya. Nah, bagaimana meyakinkan konsumen bahwa kalau ini tuh nilainya itu pantas gitu? Ya, pada saat kita sajikan baik penawaran maupun desain ya ke customer ya, tentu kalau desain berarti ada penawarannya juga. Kan kita juga pada saat membuatnya itu kan kita juga bukan membuat dengan kira-kira dikasih harga berapa ya, kan bukan seperti itu. Kita kan membuatnya dengan dasar ini karena materialnya ini. Kita bisa jelaskan ke mereka bahwa oke, kalau ini dianggap mahal, mahalnya karena apa sih gitu. Nah, kalau bahan itu ya memang bisa dihitung lah ya, pakai jenis apa. Tapi kan interior kan ada nilai seninya yang harus juga dihargai gitu. Nah, itu hitungnya gimana? Kalau seni ya, kalau masalah desainnya ini kan tadi ada kita bedakan antara biaya desain dan biaya untuk pengadaan barangnya. Oh, gitu ya. Jadi desain ada biayanya sendiri. Kemudian pengadaan barang itu ada nilainya sendiri. Oh, dihitung terpisah gitu istilahnya. Terpisah. Oke. Gitu. Nah,
Kalau misalnya ya, sekarang Haryono itu ya sudah 20 tahunan gitu ya. Kalau lihat anak-anak muda sekarang baru terjun, kira-kira nasihat atau advice apa yang kamu bisa berikan supaya mereka itu, kamu tuh harus kalau mulai itu harus begini kira-kira begini. Satu, jangan mudah menyerah, Pak. Gitu ya. Karena jatuh bangunnya di proyek itu nggak selesai dengan 1 minggu atau 1 bulan. Tapi setiap kali kita jatuh, itu setiap kali kita dapat pengalaman sebenarnya. Jadi kalau jatuh atau kalaupun ada kena masalah, nggak dunia itu hancur gitu ya. Tapi justru ketika kita jatuh itu kita dapat pengalaman, dapat guru ya, gitu ya. Nggak didapatkan waktu kuliah lah, kira-kira betul, begitu ya. Dan belum tentu kita dapatkan pada saat itu jalan kita lurus-lurus saja. Ya, berikutnya lagi yang paling penting ini komunikasi sih Pak, saya bilang. Jangan ada gap terlalu jauh dengan customernya. Ya, kalau tadi customernya nganggapnya kita seolah-olah dalam tanda kutip mau ngabisin budgetnya. Nah, kalau kita jangan terlalu curiga banget sama customernya, ini kebayar apa enggak dan seterusnya. Ya, enggak maju-maju kalau kita kayak begituan ya. Ya walaupun kita tetap harus bijak tapi ya jangan terlalu sampai sehingga ada gap ya. Nggak bisa deket gitu loh ya. Tapi kalau komunikasi sudah deket, baik, mestinya nggak sampai lah ada tiba-tiba proyek putus di jalan atau apa. Nah, 2 hal ini sangat penting ya. Selain ya pengenalan mengenai dunia desain dan interiornya ini tadi ya, produksi interiornya ini ya. Nah, selama 20 tahun kesulitan nggak mengatur waktu dalam arti kata skala prioritas lah, untuk pekerjaan, untuk keluarga maupun untuk pelayanan di gereja gitu? Ya memang itu satu tantangan tersendiri sih Pak. Nah, selama ini kiatnya mengatasi gimana dari pengalaman Haryono? Sepanjang nggak ada terlalu yang darurat ya. Jadi saya selesaikan semua pekerjaan saya itu di jam kerja. Ya kecuali memang ada satu dan lain hal yang memang harus ekstra, tapi kan nggak setiap hari begitu tuh. Di luar itu ya saya harus bagi waktu antara keluarga dan pelayanan. Nah, istilahnya begini, kalau jam kerja itu saya harus berhenti jam 4 atau jam 5. Ya sudah, saya berhenti di situ. Saya berusaha berhenti di sana. Berusaha bener-bener nggak mau strict untuk nggak mau terusin setelah itu, kecuali memang ada hal tertentu, tapi itu kan nggak setiap project atau nggak setiap hari ya, ada pengecualian misalnya. Ya, karena kan ada sebagian kalau orang mulai merintis gitu ya, kadang-kadang kerjaan masih dibawa pulang istilahnya ya. Pada saat masih merintis memang iya saya akuin. Jadi hampir jadi kira-kira mungkin 5 tahun pertama karir saya, kira-kira saya hanya tidur sekitar 4 jam sehari. Waduh, jadi itu pulang, cukup itu untuk pemulihan tubuh lah katakannya. Puji Tuhan nggak sakit gitu waktu itu. Karena masih muda. Ya karena pulang masih harus bawa. Ya pada saat di awal-awal karir memang nggak bisa ngomong. Jadi ya tapi pada saat itu juga belum berkeluarga juga kan. Ya, jadi waktunya masih leluasa gitu loh. Kalau sekarang kan anak, istri apa ya kan. Pasti harus ada waktu buat mereka ya. Lupa nanti papanya siapa. Oh enggak lah. Nah, ini kan kalau kita ngomong soal kehidupan bergereja lah, Haryono kan banyak membantu kalau saya ya, setahu saya mengenal gitu ya di dalam. Nah, ini kan boleh dibilang gereja renovasi gitu ya, lalu ada interior yang harus dikerjakan. Haryono kan banyak membantu gitu ya. Nah, kira-kira ada perbedaan nggak ketika kerjakan di luar dengan kerjakan yang proyek gereja ini gimana ya? Apa kerja punya gereja itu dalam arti kata bocuan atau gimana gitu? Atau ada pelayanan gitu? Ya, bedanya banyak Pak. Kalau bilang bedanya banyak. Kenapa? Pada saat kita ngerjakan di luar, kita bisa 100% berpikir bahwa oh ya ini adalah sebuah pekerjaan, sebuah bisnis, ya kan. Tapi ketika saya mendapat
kepercayaan untuk mengerjakan gereja sendiri. Awalnya itu jadi beban luar biasa. Kenapa? Saya sampai jujur aja saya proyek di gereja, terutama yang ruang kebaktian utama ya. Saya berdoa berkali-kali ya. Maksudnya benerkah Tuhan ini buat saya? Artinya buat saya itu dipercayakan untuk saya gitu ya. Karena ketika ngerjakan gereja, terutama gereja kita sendiri, di satu sisi kaki saya berpijak saya sebagai pemilik perusahaan. Tapi di sisi yang lain kaki saya berpijak di mana? Ini gereja saya gitu ya. Rumah saya. Iya. Ya kan kebetulan saya juga pengurus, jadi kan ya ini gereja saya, ini rumah saya. Nah, membagi ini kan sesuatu yang sangat sulit sekali. Berbeda kalau kita proyek komersial ya sudah, tinggal mikir ini bagaimana jalanin role pekerjaannya, ini gimana, proyeknya seperti apa, bisnisnya seperti apa. Tapi begitu gereja ini memang ada sesuatu yang sangat berbeda ya, jauh bedanya. Ini lebih beban berat apa lebih bersuka cita ini? Awalnya ya gini, agak susah pertanyaannya. Sukacitanya karena mengerjakan sebuah gereja, terutama gereja sendiri, adalah sebuah kepercayaan dan kehormatan ya bagi saya. Kenapa? Ya banyak yang bekerja berprofesi seperti saya juga banyak, dan ketika dipercaya itu tadi saya berkali-kali saya berdoa ya, bertanya sama Tuhan, benerkah ini buat saya dipercaya untuk ini gitu ya. Itu sukacitanya ya, tapi bebannya adalah aduh jangan sampai nih habis direnovasi sudah kadung dibongkar nggak bisa balik ini. Kan takut juga gitu karena ya? Kan problemnya juga problem proyek itu kan banyak, bukan di gereja kita, tapi maksudnya problem mengerjakan proyek itu kan selalu ada gitu loh. Setiap proyek pasti ada problemnya gitu loh lah kan. Terbeban juga, waduh ini habis direnovasi dibongkar nggak balik. Iya. Saya sih merasa begini, kalau kerjaan profesional secara di luar lah, itu kan biasanya kita itu kan hanya berkomunikasi atau berhadapan dengan satu orang yang punya rumah lah. Nah kalau yang gereja ini kan kadang-kadang kita berhadapan dengan banyak orang gitu loh. Kan semua orang boleh komen istilahnya. Itu kan jauh lebih memberi beban lah istilahnya ya. Kalau itu enggak sih Pak Lim. Enggak ya. Karena gini, pada kenyataannya ketika kita mengerjakan satu rumah, belum tentu yang bicara satu orang Pak. Banyak kali kita ngerjakan satu rumah yang bicara satu keluarga. Ya anak punya kemauan sendiri, nah papanya punya sendiri, mamanya, itu banyak. Dan kita interior desainnya mesti kudu nyatuin ini dengan damai. Sebanyak-banyaknya itu kan hanya berapa orang aja istilahnya kan ya. Katakanlah ya suami istri lalu anak 2 rata-rata lah ya, 4 orang selesai kan. Kalau di gereja kan kumpulan orang yang cukup banyak ya. Ya jangan menanggapi mereka sebagai komplain. Itu juga sih, saya kebanyakan customer entah mau satu perorangan atau mau itu company atau mau seperti gereja, sebuah institusi seperti gereja begini, apapun komplainnya mereka, saya tidak pernah melihat itu sebagai komplain yang maksudnya beban yang menyakitkan atau apa, atau menyulitkan gitu ya. Menyulitkan enggak. Satu ya, customer komplain itu ada research buat kita. Tanpa mereka komplain, kita nggak tahu kekurangannya kita. Yang kedua, setiap orang boleh komentar terhadap perspektif yang dia lihat ya. Dia melihat katakanlah warna tembok ini. Mungkin sebagian orang melihat warna tembok ini biasa, oke, bagus. Sebagian lagi akan melihat terlalu gelap. Ini kan perspektifnya tiap orang-orang kan sudut pandangnya berbeda-beda. Ya kita hargai dong mereka yang memang bener-bener oh ya masuk akal ya apa ya, kita dengarkan, kita perhatikan pasti. Jadi komennya orang ya kita nggak pernah tanggepin itu sebagai ini kok komplain, ini juaji banget ya gitu, atau ini kok rewel banget ya begitu. Enggak, itu kan sudut pandang orang kan beda-beda. Ya kita coba satu mengerti, dua dengerin lah isi maknanya, poinnya yang dia komen ini apa sebenarnya begitu loh. Di dalam Alkitab itu Paulus itu walaupun bukan bicara soal interior, desain interior secara langsung, dia pernah ngomong begini, bahwa dia itu seperti seorang arsitek atau seorang ahli bangunan lah istilahnya, dia pakai istilah ahli bangunan. Entah orang itu bangun dengan materi itu
emas, logam mulia, batu, permata, kayu, jerami dan seterusnya. Suatu hari itu akan dimintai pertanggungjawaban gitu. Nah, ketika ayat-ayat begini Haryono baca gitu ya, lalu dikaitkan dengan profesi desainnya itu nyambung nggak gitu? Ya, saya kira ada kaitannya sih Pak. Maksudnya gini, ketika kita kasih spek material ke customer ya, segala sesuatu yang kita kasih itu selalu memang harus dipertanggungjawabkan. Ada pertanggungjawabannya. Kenapa? Kalau kita katakanlah kasih spek material ke customer, kalaupun saya bohongin customer, belum tentu customernya tahu Pak. Tapi kadang waktu itu akan yang menjawab. Itu ya? Betul. Waktu yang akan menguji seberapa awet. Kalaupun bukan ketahuan karena rusak, bisa saja ketahuan karena misalnya diberitahu sama temannya. Ini kan tinggal waktu saja gitu loh. Jadi ya apa yang kita janjikan ya selalu kita berusaha untuk bener ya. Kita nggak akan kerjakan sesuai dengan apa yang kemarin. Apa yang kita sepakati bersama lah ya. Betul. Kalau materialnya itu adalah logam mulia ya kerjakan dengan logam mulia gitu kan. Ya, jangan sampai kita itu menutupi ini seolah-olah logam mulia, tapi sebenarnya bukan gitu kan ya. Itu akan merusak juga reputasi gitu ya. Betul. Sehingga di kemudian hari orang mau mereferensikan, orang juga sudah nggak berani gitu. Ya, umurnya pekerjaan kita hanya tergantung umurnya barang yang kita kirim itu tadi nanti. Oh, ini sangat luar biasa itu ya. Ya nanti tidak lama begitu rusak kan orang dah kapok ya. Iya. Ayat-ayat begitu ya memang sangat mengilhami juga kita ya sebagai anak Tuhan gitu ya. Untuk mengerjakan dengan kualitas yang terbaik lah istilahnya yang kita bisa berikan sehingga klien juga atau customer kita juga merasa puas gitu ya. Ya itu kalaupun kadang kita sudah janjikan ternyata ada kendala entah supply kosong atau apa, itu pun kita pasti open kok, kita kabarkan. Ini nggak bisa Bu, ini nggak ada. Nah sekarang gitu ya sebagai penutup lah kalau istilah saya ini prinsip kerja itu ya yang Haryono bangun selama ini gitu ya dalam menekuni profesi interior design gini. Nah kira-kira kalau kamu bagikan kepada teman-teman ataupun ya anak-anak Tuhan yang ingin menekuni profesi yang sama gitu. Kira-kira apa yang kamu katakan dengan mereka? Ya, yang pertama itu tadi ya. Satu, kerja keras itu penting, ya kan. Yang berikutnya lagi dua, komunikasi. Yang ketiga ya, kita konsisten ya sama apa yang sudah kita sepakati, apa yang sudah kita bicarakan. Itu konsisten. Terus yang berikutnya lagi kita mesti jujur, punya integritas ya. Jangan ya demi kadang untung, demi apa ya itu terus kita akhirnya udahlah tutupin aja lah begini, tutupin aja lah begitu. Nah itu nanti ya segala sesuatu akan kita pertanggungjawabkan nantinya gitu, waktu yang akan membuktikan. Jadi orientasinya bukan sekedar mendapatkan benefit yang lebih, bukan ya? Ya, bukan hanya itu. Bukan sekedar itu ya. Itu penting lah ya. Karena kan di dalam dunia kerja gitu ya. Kadang-kadang kan ada orang kan orientasinya yang penting benefitnya untung. Gede. Ya kalau kita enggak sih Pak. Maksudnya ya untung pastilah ya. Maksudnya kan, masa kerja enggak untung ya. Iya saya tahu. Cuma lebih ke endingnya ya. Setelah project itu selesai ya. Kita jangan sampai project selesai kita punya masalah. Kita nggak bisa lagi sapa orang itu karena nggak enak kemarin ada clash, ada konflik, ada apa kan. Kalau selesai kita masih bisa bersahabat ya. Itu kan jauh lebih baik, jauh lebih indah ya gitu. Ya terima kasih ya Har untuk perbincangan kita kali ini ya. Saya percaya ini sangat memberkati juga terutama bagi generasi muda yang ingin memulai satu bidang usaha lah, tidak harus di interior design, paling tidak jangan gampang menyerah kan gitu ya. Ya, penting itu. Tekuni apa yang Tuhan percayakan, kerjakan dengan penuh integritas gitu ya. Ya, betul. Terima kasih loh Har. Terima kasih Pak Lim waktunya. Kita tutup dalam doa dulu ya.
Bapak Surgawi, terima kasih untuk perbincangan kami kali ini dengan saudara kami Haryono ya Tuhan. Bersyukur untuk profesi yang ditekuni sampai saat ini, di situ Tuhan memelihara. Lebih daripada itu, dengan profesi yang ditekuni telah menjadi berkat bagi banyak orang. Kami bersyukur untuk semuanya ini, yang tetap berdoa untuk hari esoknya dan masa depan daripada perusahaan ini dipimpin, biarlah Tuhan berkati. Sehingga dari sana lebih banyak lagi klien ataupun customer yang boleh terlayani dan mereka juga boleh mengalami kepuasan yang ketika semua diselesaikan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah Engkau. Bersyukur juga untuk saudara kami Haryono di tengah-tengah kesibukan, tetap mempunyai waktu di dalam melayani dan mengasihi Tuhan dan memperhatikan rumah Tuhan. Tuhan juga berkati akan kehidupan dan keluarganya. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih telah mengikuti akan acara podcast kita, podcast Bukti Buka Hati. Saya Pendeta Lim Supianto. Saya Haryono Santoso. Jangan lupa like, share, subscribe, dan tekan lonceng notifikasi supaya kita bisa terus mengikuti akan podcast Bukti Buka Hati ini dari satu episode ke episode yang lain. Kita bertemu kembali di episode yang akan datang. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan.